Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Kembali dengan saya, Jang Bos. Ada sebuah film yang menurut saya ceritanya sangat epik karena film ini seakan membuktikan bagaimana di dalam perang itu ada tata kramanya, bukan karena nafsu belaka. Yang tentunya bisa jadi bahan renungan mata hati kita karena bahwasanya di mana kita berbeda, tapi tetap menjunjung tinggi jiwa kesatria. Film ini diperankan oleh Orlando Bloom yang menjadi seorang pemandai besi yang pergi ke Yerusalem, kota yang tengah bergejolak dalam perang agama di abad ke-12. Kisah ini menangkap perubahan dirinya yang menjadi prajurit pembela dan penyelamat rakyat kota. Oke, langsung saja seduh kopi, siapkan cemilan, nyalakan korek apinya, dan hisap batang rokoknya, and check this out. Film diperlihatkan pada tahun 1184 Masehi di Perancis. Terlihat 3 orang dan 1 pendeta sedang melakukan pemakaman, dan si pendeta mengambil kalung salib di leher jasad itu. Dari jauh terlihat datang pasukan tentara Crusader atau tentara perang salib yang dipimpin oleh Godfrey ingin melewati jalan yang terhalang oleh kerana mereka. Lalu salah satu pasukan kembali memberikan koin emas pemberian pemimpinnya. Lalu kemudian si pendeta menyuruh tukang kubur untuk memenggal kepala jasad itu karena ia meninggal akibat bunuh diri. Suicide, cut off her head. Adegan berpindah ke masa lalu diperlihatkan seorang pria bernama Balian. Ia sedang memandang istrinya yang hamil yang sedang menanam pohon di depan rumahnya. Namun kemudian keindahan itu berakhir setelah istrinya bunuh diri. Kini Balian dihantui oleh tindakan berdosa bunuh diri istrinya. Balian dulunya merupakan seorang insinyur perang yang hidup sebagai pandai besi di sebuah desa di Perancis. Di sebuah kastil tempat para tentara yang sedang makan jamuan sambil berbincang tentang Yerusalem yang sedang dalam bahaya. Mereka sudah lebih dari 100 tahun berdiri melawan tentara Saracen. Yang sedikit info, kalau Saracen adalah suatu istilah yang digunakan oleh orang Kristen pada abad pertengahan untuk menyebut orang-orang yang tinggal di wilayah padang gurun provinsi Romawi, Arabia dan sekitarnya, yang dibedakan dengan bangsa Arab. Di Eropa selama awal abad pertengahan, istilah ini juga mencakup suku-suku di Arabia. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Saladin atau Salahuddin. Dan pagi pun tiba dengan Balian yang sudah semangat lagi mencoba melupakan kisah tragisnya. Diawali dengan membakar tembikar dan sebuah baju bayi yang tadinya untuk anaknya. Balian sendiri selalu dibantu oleh seorang pria kurus dalam setiap pekerjaannya. Setelah itu datanglah sebagian kecil pasukan Godfrey yang diantar oleh saudaranya yang pendeta rakus tadi. Mereka meminta dibuatkan sepatu kuda baru dan makanan. Balian pun bersedia membuatkan sepatu kuda dan memberikan makanan untuk mereka. Godfrey mengatakan pada Balian kalau dirinya sudah tahu namanya dan dia juga tahu siapa ibunya. Ternyata Balian merupakan anak kandung dari Godfrey. Ia mengajak Balian untuk ikut dengannya ke Yerusalem. Jika Balian ikut dengannya, maka hidupnya akan terjamin, namun Balian menolaknya. Karena ini adalah tempat tinggalnya, kata Balian. Dan sebelum pergi, Godfrey pun memberitahu jalan menuju Yerusalem. Setelah tidak lama dari situ, ketika Balian sedang bekerja, si pendeta rakus tadi memujuk Balian agar ikut ke Yerusalem dengan ikut perang salib, maka ia akan menyelamatkan istrinya dari neraka. Namun si pendeta malah mengatakan kalau istrinya di neraka tanpa kepala. Balian pun langsung menatap si pendeta dan melihat kalau salib yang istrinya pakai telah dipakai oleh pendeta itu. Karena emosi, Balian pun langsung menusuknya dengan pedang yang masih menyala dan mendorongnya ke tempat pembakaran, dan setelahnya langsung mengambil kalung istrinya. Dan akhirnya pendeta itu pun mati terbakar, begitu juga dengan tempat kerjanya. Keadaan berubah semakin parah bagi Balian karena membunuh pendeta merupakan kejahatan yang fatal. Balian bertanya-tanya dengan perkataan pendeta itu mungkin ada benarnya juga, dan tidak ada lagi cara selain pergi dari desa. Balian pun memutuskan untuk mengejar ayahnya Godfrey untuk pergi bersama ke Yerusalem dengan harapan bisa menebus dosa dan pengampunan Tuhan untuk istri dan dirinya sendiri. Di tempat beristirahat, Godfrey melatih Balian menggunakan pedang yang baik dan benar. Kemudian salah satu pasukan berbadan besar ingin mencoba melawan Balian. Tapi saat mereka sedang sparring pedang, tiba-tiba sebuah panah melesat dan menantap tepat di wajah salah satu pasukan. Ternyata panah tersebut milik pasukan kecil penjaga lokal yang dipimpin oleh keponakan Godfrey. Mereka mendapat perintah dari pemimpin dan uskup untuk membawa Balian kembali karena ia sudah membunuh pendeta. Namun Godfrey dan pasukannya menolak menyerahkan Balian. Karena hal itu akhirnya pertempuran pun tak terhindarkan. Thank my brother for his love.
Setelah pertempuran tadi, Godfrey dan sisa pasukannya beristirahat di tempat persinggahan sebelum sampai ke kota Messina untuk memulihkan lukanya yang sudah tertusuk panah. Di sana mereka bertemu dengan salah satu anak dari Godfrey juga yang bernama Guy. Singkat cerita, tibalah mereka di Messina, yaitu kota terbesar ketiga di pulau Sisilia, Italia. Di sana Godfrey dirawat di sebuah tempat yang terlihat seperti rumah sakit pada zamannya. Karena mungkin Godfrey sudah merasakan ajalnya akan tiba, ia berpesan pada Balian untuk melayani Raja Yerusalem dan menjunjung perdamaian antara Islam dan Kristen. Karena Balian merupakan keturunan Godfrey yang harus meneruskan perjuangannya. Pada saat malam hari di ujung ajalnya, Godfrey memanggil Balian yang sedang berdoa untuk memberikan tahtanya serta menobatkan Balian sebagai kesatria. Ia memberikan cincin dan pedang miliknya dan memberikan amanah untuk menjaga sang raja. Dan bila sang raja meninggal, maka ia harus menjaga dan melindungi rakyat Yerusalem. Defend the king. If the king is no more, protect the people. And that's so Europe. Arise, the night, and Baron. Keesokan harinya berangkatlah Balian menuju Yerusalem. Pasukan yang lain akan menyusul 1 minggu lagi. Ketika di laut, kapal yang dinaiki Balian hancur akibat diterpa badai dan gelombang ekstrim. Pada keesokan hari, Balian yang terbangun dari pingsannya tersadar sudah terdampar di pantai dengan penumpang lain banyak yang sudah tergeletak meninggal. Kemudian ia melihat seekor kuda yang terjebak di dalam bangkai kapal. Ia mencoba melepaskannya berharap kuda tersebut bisa menjadi kendaraannya. Namun kuda tersebut malah kabur. Dengan situasi tidak ada yang bisa ditumpangi, Balian akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di gurun pasir yang panas. Di jalan ia terselamatkan karena menemukan air di kubangan untuk diminum. Namun tak disangka kuda yang tadi kabur muncul kembali minum di kubangan yang Balian minum. Dengan hati-hati Balian mencoba menangkapnya dan kuda itu pun menjadi jinak. Kini Balian mempunyai kuda sebagai alat transportasi. Di saat Balian sedang berteduh, datang 2 orang yang mengaku tuan tanah ingin mengambil kuda miliknya. Balian menampik dan tidak memberikannya begitu saja karena kuda ini ia temukan di pantai bukan di tanah orang tersebut. Akibatnya ia harus bertarung melawan tuan tanah tersebut dan pertarungan pun dimenangkan oleh Balian. Ia tidak membunuh bawahannya dan lebih memilih menyuruh orang tersebut untuk mengantarnya ke Yerusalem. Dan sesampainya di Yerusalem, Balian memberikan kuda miliknya pada orang yang mengantarnya tadi. Orang tersebut sangat berterima kasih dan sangat menghormati dengan kebaikan Balian. Balian pun berkeliling Yerusalem dan pergi ke tempat Kristus disalib sambil berdoa untuk kesejahteraan istrinya yang sudah meninggal. Pada keesokan harinya, Balian diikuti oleh pria berpakaian Crusader dan beberapa pasukannya. Namun pria tersebut tahu tentang pedang yang dipegangnya. Mereka langsung menghormat dan mengajaknya ke sebuah tempat setelah mengetahui Balian merupakan kesatria penerus Godfrey. Di tempat tersebut yang merupakan sebuah istana, Balian mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memanjakan, bahkan saat mandi dirinya dilayani oleh para gadis. Setelah sampai, Balian pun keluar rumah dan melihat rekannya sedang berkumpul menenangkan kuda Balian. Setelah Balian menenangkan kuda tersebut, datanglah wanita cantik berkuda yang bernama Sibilia. Ia meminta air untuk minum dan Balian pun memberikannya menggunakan centong. Kemudian Sibilia bertanya tentang tuan rumah tersebut. Sibilia sambil berbalik pergi berkata kepada Balian jika ada yang bernama Balian Putra Godfrey, ia sedang mencarinya. Padahal dia baru saja berbicara dengan Balian. Keesokan hari, orang yang dulu mengawasi Godfrey mengajak Balian ke kantor Marsha Yerusalem. Ia melihat para warga ramai menyaksikan hukuman mati bagi orang-orang yang melanggar peraturan. Setibanya di sana, Balian bertemu dengan Tiberius yang merupakan teman Godfrey. Tiberius mengatakan kalau Saladin mengepung Yerusalem dengan kekuasaannya, dia mudah saja menang jika ingin berperang. Tiberius memberitahu juga kalau Raja Saladin mempunyai 200.000 pasukan di Damaskus. Sedikit info, Damaskus atau Damsyik adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah, yaitu ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Oke, kembali ke obrolan. Tiberius mengatakan kalau tiap hari Saladin menjadi penyebab perang kaum fanatik kesukuan atau keagamaan. Kelompoknya menganggap bahwa kesetaraan dan perbedaan itu tidak boleh dikembangkan di negeri Yerusalem. Kelompok tersebut adalah kesatria Templar, isinya adalah keparat seperti Leno. Untuk itu raja dan lainnya termasuk Tiberius ingin menciptakan perdamaian dan kehidupan dunia yang aman dan tentram. Ia juga menginginkan Yerusalem mempunyai banyak kesatria yang baik hati. Di saat malam hari, Balian diajak makan malam bersama dengan tokoh-tokoh penting kerajaan. Datanglah Sibilia dan suaminya Guy. Guy merupakan keluarga kerajaan yang sombong dan licik, bahkan ia tidak mau duduk dan makan semeja dengan Balian yang seorang pemandai besi. Kemudian sang raja ingin menemui Balian. Ia diantar oleh Sibilia bertemu dengan raja. Bertemulah Balian dengan Raja Baldwin IV, sang raja Yerusalem, yang mengatakan kalau dirinya mengidap penyakit kusta. Penyakit tersebut adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit saraf tepi dan saluran pernapasan.
Penyakit ini menyebabkan penderitanya mati rasa atau tidak akan merasakan sakit jika terkena benda panas atau tertusuk benda tajam. Karena itulah Raja Baldwin IV selalu menggunakan topeng dan baju tertutup karena tubuhnya digerogot penyakitnya dan rusak sedikit demi sedikit. Sang raja memerintahkan Balian untuk pergi ke Ibelin untuk melindungi rakyatnya terutama umat muslim dan Yahudi serta orang-orang yang sedang kesusahan. Pada keesokan harinya, Balian pergi ke Ibelin dengan beberapa pasukannya. Setelah sampai di sana, seorang pria menunjukkan sebuah rumah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal Balian selama di Ibelin. Kemudian salah satu prajurit Balian mengawalnya berkeliling desa tersebut. Ia menjelaskan Ibelin memiliki tanah seluas 1000 hektar. Umat Kristen, Muslim, dan Yahudi hidup berdampingan di sana. Hanya air yang tidak mereka miliki. Untuk itu Balian memerintahkan para warga bergotong royong membuat sumur dan membuat saluran air untuk mengalirkan air ke seluruh desa. Sidi. Right. Done the walls. Tak lama datang Sibilia dengan beberapa pembantunya yang akan pergi ke Kana. Untuk itu ia akan singgah untuk beberapa waktu di Ibelin. Ia tinggal di satu rumah yang sama dengan Balian. Nampaknya Sibilia terus memperhatikan Balian yang bijaksana dan baik hati. Hal itu membuatnya makin suka pada Balian. Pada saat sore hari terlihat Balian dan Sibilia semakin dekat. Keesokan harinya, Guy dan Renaud menyerang iring-iringan muslim yang sedang melintas di sebuah gurun. Setelah kejadian itu, sang raja mengumpulkan semua marsal dan Templar mempertanyakan penyerangan yang dilakukan oleh Guy dan Renaud. Tapi mereka berdalih bahwa mereka tidak menyerang orang tanpa senjata, tapi mereka menyerang pasukan Islam yang hendak menyerang Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Yesus. Karena hal itu membuat Saladin murka dan mengerahkan 200.000 pasukan yang sudah sampai di Yordania. Mendengar pergerakan Saladin, Raja Baldwin IV memerintahkan Tiberias membentuk pasukan untuk menghadapi pasukan Saladin. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Raja Baldwin karena ia tahu Saladin akan mendatangi Kerak, yaitu kasih milik Renaud untuk balas dendam. Di tempat lain, Balian akan berpisah dengan Sibilia yang akan melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa raja akan pergi ke Kerak. Untuk itu Balian langsung pergi ke Kerak dengan beberapa pasukannya. Walaupun dengan pasukan yang sedikit, Balian dan prajurit tetap gagah menahan pasukan Saladin yang bertujuan untuk mengulur waktu agar para warga bisa mengungsi ke tempat yang aman. Pertempuran berlangsung dengan sangat cepat. Akhirnya pasukan Balian kalah dan ditawan oleh pasukan Saladin. Namun salah satu jenderal muslim itu ternyata orang yang dilepaskan Balian waktu itu. Kemuliaan hati seorang Balian, jika kita ingat dulu, Balian pernah memberikan kudanya pada seorang muslim yang mengantarnya ke Yerusalem. Setelah itu datanglah kedua pasukan dengan skala yang sangat besar, yaitu pasukan Baldwin IV dan pasukan Salahuddin. Namun tidak terjadi pertempuran di antara keduanya setelah Raja Baldwin membujuk Salahuddin untuk membatalkan serangannya karena pertempuran itu akan sia-sia. Hanya akan menyebabkan pertumpahan darah saja. Raja Baldwin juga berjanji akan menghukum Renaud atas kejadian ini. I pray you pull back your cavalry and leave this matter to me. I pray you retire unharmed to Damascus. Renaud of Chatillon will be punished. I swear it. Withdraw, we will all die here. We have terms. Do we have terms? I will send you my physicians. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Raja Baldwin pun datang ke Kerak menemui Renaud. Dan atas apa yang sudah dilakukan Renaud, Raja Baldwin marah dan mencambuk Renaud beberapa kali. Ia juga terbukti bersalah yang mengharuskan dirinya dipenjara di markas Yerusalem. Scene pun berpindah diperlihatkan seorang jenderal bertanya pada Salahuddin kenapa tidak jadi menyerang pasukan Raja Baldwin.
Salahuddin menjawab peperangan tidak akan berhasil tanpa adanya persiapan. Jenderal itu mengingatkan Salahuddin kalau Salahuddin harus menepati janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Saat malam hari di kerajaan Yerusalem, terlihat penyakit yang diderita Raja Baldwin semakin parah. Kemudian Sibilia mengatakan pada Balian memerintahkan Yerusalem akan diturunkan pada putra Sibilia. Jadi Sibilia harus mendampinginya dan membimbingnya. Sibilia merupakan adik dari Raja Baldwin IV, karena itulah sang raja mempercayakan padanya. Di kamarnya Raja Baldwin memberikan amanah pada Balian untuk menjadi pemimpin pasukan Yerusalem. Balian pun menyetujui perintah itu. Kemudian Raja Baldwin menyuruh Balian untuk menikahi adiknya yaitu Sibilia, karena Guy akan dieksekusi karena keserakahannya. Namun Balian menolaknya secara halus karena sifat Balian yang terlalu baik. Ia tidak ingin menjadi penyebab Guy terbunuh. Padahal dia tahu kalau Guy memegang kerajaan Yerusalem maka akan terjadi peperangan besar di Yerusalem dan hancur. Scene pun berpindah, terlihat Guy mendatangi penjara tempat Reynold ditahan. Ia membawakannya makanan kepadanya. Dan Reynold mengatakan Balian kini sudah mendapatkan kepercayaan dari raja, bahkan seluruh warga memujanya. Jadi ia menyuruh Guy untuk membunuh Balian. Keesokan harinya Sibilia sedang menemui putranya belajar. Kemudian Tiberias datang memberitahu kalau raja memanggil Sibilia. Saat ia pergi, putra Sibilia menaruh tangannya di atas api hingga telapak tangannya gosong. Namun ia tidak merasakan sedikit sakit pun. Sebelum wafat, Raja Baldwin bercerita dan mengenang pada Sibilia waktu ia masih muda dulu. Kemudian tidak lama dari situ sang raja pun meninggal dunia. Dan putra Sibilia pun diangkat menjadi Raja Baldwin V. Rightful king and heir to the throne of the kingdom of Jerusalem. Long live the king in prosperity. Ketika Balian melamun di sebuah gurun, datang salah satu jenderal mengatakan pada Balian bahwasanya perhitungan jauh 100 tahun lalu akan ada pertempuran besar dan umat muslim tidak akan melupakan itu. Di istana, seorang staf kerajaan menyiapkan surat perdamaian untuk Salahuddin yang harus ditandatangani dan dicap oleh Raja Baldwin V. Saat mencapai surat tersebut, sebuah tinta panas menetes pada tangan Raja Baldwin V. Namun ia tidak merasakan sakit atau panas sama sekali. Menyadari hal tersebut, Sibilia memastikan untuk memeriksa anaknya oleh tabib dengan menusukkan jarum pada telapak kakinya, tapi anak itu ternyata benar tidak merasakan sakit sedikit pun. Jadi bisa kita simpulkan kalau putra Sibilia juga ternyata mengidap penyakit yang sama seperti penyakit Raja Baldwin IV, yaitu sakit kusta. Beberapa waktu kemudian Tiberias melaporkan kepada Sibilia yang sedang bersedih kalau rumor tentang penyakit Raja Baldwin V sudah menyebar. Sibilia karena kesal tidak berpikir jernih menyuruhnya untuk membunuh dan menganggap pengkhianat kerajaan bagi mereka yang menyebarkannya. Nampaknya Sibilia sangat marah dan sedih akan kenyataan anaknya tersebut. Karena keadaan kerajaan yang rumit dan tidak sanggupnya Sibilia melihat anaknya tersiksa sedikit demi sedikit karena penyakit seperti kakaknya, Sibilia pun meracuni anaknya dengan memasukkan cairan ke dalam telinganya. Raja Baldwin V pun meninggal. Di tempat lain, Balian yang sedang duduk di bawah pohon tiba-tiba diserang oleh beberapa tentara-tentara Templar. Yang menyerangnya ternyata suruhan dari Guy de Lusignan. Di tempat lain juga Guy mendatangi dan meminta pada Reynold untuk menciptakan peperangan. Karena kematian anaknya tidak ada lagi pewaris tahta kerajaan sehingga Sibilia yang menerima tahta itu. Karena tidak punya kekuatan, Sibilia mengangkat Guy menjadi raja. Di tempat lain, Balian pun kembali sadar setelah penyerangan tadi oleh salah satu jenderal yang pernah menemaninya. Setelah diangkatnya Guy menjadi raja, konfrontasi Reynold menyulut peperangan dimulai dengan membunuh adik perempuan Salahuddin dan beberapa warga. Karena hal itu, Salahuddin mengirimkan utusannya mendatangi Yerusalem untuk meminta pertanggungjawaban dan memerintahkan agar Yerusalem menyerah. Guy tidak memberikan jawaban apa-apa, tetapi ia malah membunuh tentara tersebut. Setelah itu, Guy membentuk sebuah pasukan besar dengan kesatria Templar untuk menyerang Salahuddin. Tak lama Balian pun datang dan berkata kalau tanpa persiapan yang matang apalagi jauh dengan sumber mata air, maka serangannya itu akan sia-sia. Namun Guy tidak mendengarkannya, ia tetap melanjutkan niatnya menyerang Salahuddin. Balian pun mendatangi ruang Ratu Sibilia mengatakan jika Salahuddin datang ke Yerusalem, kita tidak memiliki pertahanan karena Guy membawa sebagian besar pasukan untuk menyerang Salahuddin. Ia memerintahkan Balian untuk melindungi para warga di Yerusalem. Apa yang dikatakan Balian pun terjadi. Terlihat pasukan tentara Guy sudah lemah akibat kekurangan air dan makanan. Beda halnya dengan pasukan Salahuddin, mereka tampak segar dan semangat menunggu untuk melawan pasukan Guy. Singkat cerita, tanpa adegan perangnya seluruh pasukan Guy pun telah mati. Dan yang tersisa hanya Guy dan Reynold, mereka pun menjadi tawanan Salahuddin. Untuk membalaskan setiap kejahatan akibat ulah Reynold, Salahuddin pun membunuh dan memenggal Reynold tepat di hadapan Guy.
Setelah itu datanglah Balian dan Tiberias ke tempat perang raja mereka karena mendapati bahwa beberapa hari tidak ada berita, dan setelah sampai di sana yang tersisa hanya mayat banyak yang berserakan dan kepala-kepala para jurid yang dipenggal. Dan Tiberias pun berkata menganggap bahwasanya Yerusalem sebentar lagi akan lenyap. Untuk itu ia memilih pergi ke Siprus dan mengajak Balian. Namun Balian menolak dan akan tetap di Yerusalem karena ia mendapatkan amanah dari sang ratu untuk menjaga para warga di sana. Di Yerusalem Balian dibantu oleh warga dan anak buahnya setianya Almarik. Warga pun disuruh membuat jarak titik serang menggunakan batu yang dicat putih. Dan Balian juga menyusun rencana untuk melawan saat pasukan Salahuddin datang. Dan setelahnya Balian pun berpidato kepada rakyat dan untuk membangkitkan semangat mereka. It has fallen to us to defend Jerusalem, and we have made our preparations as well as they can be made. Defend this city, not to protect these stones, but the people living within these walls. What is Jerusalem? Your holy places lie over the Jewish temple that the Romans pulled down. The Muslim places of worship lie over yours. Which is more holy? Setelah berpidato, pastor mengatakan Yerusalem tidak akan bertahan tanpa adanya kesatria. Mendengar rintihan pastor tersebut, Balian pun menunjuk salah satu pemuda pengawal pastor dan semua warga yang mampu mengangkat senjata untuk dinobatkan sebagai kesatria. Di saat persiapan sudah selesai di malam hari, Balian dan Almarik mengamati pasukan Salahuddin di depan tembok, dan Balian pun sempat memberikan wasiat dan mengatakan jika Almarik selamat maka Ibelin akan menjadi miliknya. Dan tak lama pasukan Salahuddin pun datang. Balian segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Salahuddin langsung menembaki Yerusalem dengan bola api. Namun dengan rencana dan persiapan yang matang, Balian pun sabar menerima setiap serangan Salahuddin dan tidak menyerang balik. Ia memerintahkan untuk bertahan dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Karena tujuan utamanya adalah membuat kesepakatan dengan Salahuddin. Sehingga malam itu hanya ada suara ledakan dan kehancuran yang terjadi di dalam tembok. Keesokan hari terlihat Gai yang menjadi tawanan di Arak tidak pakai baju oleh tentara Salahuddin. Niatnya untuk merusak mental lawan dan mempermalukan raja bodohnya. Dan setelah itu mereka pun kembali meluncurkan serangan sambil mendekati tembok secara perlahan. Saat pasukan Salahuddin melewati batu berwarna putih yang sudah Balian buat, Balian dan pasukannya pun akhirnya mulai membalas serangan dengan arah titik-titik putih tersebut, agar serangannya efektif dan lebih akurat. Dengan semua rencana dan taktik yang Balian buat, mereka bisa mengimbangi serangan Salahuddin yang pasukannya jauh lebih banyak. Di saat malam hari, pasukan Balian kembali merapihkan pertahanan di tembok dan persiapan peralatan semacam panah besar yang akan mereka gunakan besok hari. Sementara terlihat di kasir kerajaan, Sibilia mencukur rambutnya hingga pendek karena dia sudah merasa berada di ujung kekalahannya. Keesokan hari pun tiba, pertempuran kembali berlanjut. Pasukan Balian menembakkan ala panah yang mereka siapkan semalam dan menarik bendera-bendera penyerang Salahuddin hingga terguling satu persatu. Pertempuran kembali berlanjut hingga pasukan Salahuddin mampu menjebol salah satu bagian tembok dan berhasil masuk. Namun dengan kegigihan dan keberanian, pasukan Balian mampu menahan pasukan Salahuddin, membuat Salahuddin kagum. Setelah pertempuran yang berlangsung selama 3 hari itu, Salahuddin mengajak Balian untuk berunding. Dan akhirnya Balian menyerahkan Yerusalem pada Salahuddin. Setelah itu, ia mendapatkan jaminan keselamatan para warganya untuk pergi dari Yerusalem menuju negeri umat Kristen. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city.
you yield the city? You offer terms, I ask none. We'll give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, Owen, will be hard. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Then under these terms, I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. And peace be with you. Terlihat para warga menyambut dan meneriakkan nama Balian dengan senang hati atas apa yang Balian putuskan. Balian pun mengatakan pada Sibylla untuk berhenti menjadi ratu, maka Balian akan datang kepadanya. Setelah itu Guy pun menantang Balian untuk bertarung, namun yang kita tahu kalau skill Balian di atas Guy yang pastinya ia dapat mengalahkan Guy. Namun saat Guy sudah kalah dengan berlutut, Balian tidak membunuhnya karena kesatria yang sesungguhnya tidak akan menyerang musuhnya yang sudah tak berdaya. Di tempat lain, para pasukan Salahuddin mulai merapikan dan mengganti ornamen-ornamen yang ada. Terlihat Salahuddin sangat menjunjung tinggi toleransi. Dia tidak menginjak gambar salib di lantai dan melakukan tabur bunga di sana. Di akhir film, Balian pun kembali ke tempatnya dulu saat ia menjadi pandai besi, yaitu di Prancis. Seperti kejadian sebelumnya, ia kembali didatangi oleh tentara salib yang akan merebut Yerusalem. Namun kali ini pasukan tersebut dipimpin oleh Raja Inggris yaitu Richard. Raja Richard mencari orang yang bernama Balian untuk bergabung dengannya, namun Balian mengaku kalau dirinya hanyalah tukang pandai besi untuk menolak ajakan itu secara halus. Film ditutup dengan memperlihatkan Balian dan Sibylla berkuda sama-sama melewati persimpangan jalan kuburan istrinya. Kedepannya pun Raja Richard si hati singa pergi ke Yerusalem dan bertempur selama 3 tahun. Hampir 1000 tahun kemudian kedamaian Yerusalem belum juga tercipta. Dan film pun tamat. Film ini diperlihatkan berbagai kualitas manusia, dari mulai cara memimpin dan mengambil sebuah pemikiran yang mana ketika kita punya niat untuk menguasai pun tetap tidak terlena dengan cara yang kejam. Kita bisa melihat bagaimana bijaksananya Salahuddin Al-Ayyubi, kepada musuhnya pun dia sangat peduli. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Oke, sampai sini saja. Maaf jika ada salah kata dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya.